Gempa dengan magnitudo 6,7 terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. BMKG menyebut gempa tidak berpotensi tsunami. Detik-detik saat gempa magnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah, terlihat sejumlah peserta yang sedang menghadiri acara di Auditorium Untat berhamburan keluar menyelamatkan diri. Belum ada informasi pasti terkait kerusakan akibat gempa. BMKG masih terus memantau dan menganalisis perkembangan kejadian gempa. Masyarakat diimbau tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait. Dalam rilisnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut bahwa gempa bumi tektonik magnitudo 6,7 terjadi di Palu, Sulawesi Tengah dan tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi di kedalaman 10 km pada pukul 10:27 waktu Indonesia Barat. Gempa terjadi di lokasi darat 42 km arah tenggara Palu, Sulawesi Tengah dan juga tidak berpotensi tsunami. Dan kalau kita lihat grafis yang kami tayangkan untuk Anda dalam akun resmi bmkg.go.id, ini diinformasikan bahwa gempa 6,7 magnitudo mengguncang kota Palu, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026 pada pukul 11:27 waktu Indonesia Tengah dengan pusat gempa di kedalaman 10 km. BMKG mengimbau warga untuk tetap berhati-hati terhadap gempa susulan. Gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Palu. Selanjutnya kita akan tanyakan langsung bagaimana kondisi terkini dengan jurnalis Kompas TV Rolis Mukhlis di sana. Rolis, bagaimana kondisi warga terdampak gempa di sana? Adakah informasi yang Anda peroleh? Apalagi Anda saat ini di depan Hotel Santika. Seperti apa suasananya? Iya, baik. Saudara, saat ini seperti yang Anda lihat, saya sedang berada di Hotel Santika, di mana saat ini setelah sebelumnya dilaporkan bahwa melalui video amatir bahwa Hotel Santika mengalami beberapa kerusakan untuk pada bagian dindingnya, dan untuk saat ini, kondisi saat ini itu sudah dibersihkan dan beberapa pengunjung juga memilih untuk keluar dari hotel untuk mengamankan diri. Nah, sementara untuk kondisi Palu secara keseluruhan sendiri sudah berangsur, warga sudah mulai berangsur pulih dan kembali masuk ke dalam rumah. Tapi untuk rumah sakit sendiri, Rumah Sakit Anutapura Palu, itu beberapa pasien masih memilih untuk di luar. Sementara pihak rumah sakit sendiri telah menyampaikan kepada pasien agar tetap tenang dan tidak panik, karena mereka juga pihak rumah sakit sendiri juga berusaha memberikan kenyamanan kepada pasien dengan melakukan perawatan juga di luar biar pasiennya tidak panik. Untuk guncangan gempa sendiri itu dapat dirasakan, gempa 6,7 magnitudo ini dirasakan di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, di wilayah Sigi dan Parigi Motong. Nah, kami mendapatkan informasi juga kalau ada beberapa rumah juga yang rusak di wilayah Kabupaten Sigi, di wilayah Palolo. Nah, untuk sementara data dari BPBD sendiri, mereka masih mendata ada beberapa kerusakan untuk saat ini di 3 wilayah ini. Ya. Oke, Rolis, artinya adalah pihak Hotel Santika begitu cepat untuk mengevakuasi para tamu di sana. Lalu juga pihak rumah sakit juga terus membuat nyaman para pasiennya dan untuk tidak panik keluar dari rumah sakit menyelamatkan diri. Lalu tadi Anda juga menyebutkan bahwa sampai saat ini pihak BPBD juga masih terus mendata kerusakan apa saja yang terjadi akibat gempa. Adakah informasi yang Anda peroleh soal gempa susulan? Walaupun BMKG juga menyebut bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Ya, baik. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah tadi, itu data dari BMKG sendiri itu menyebutkan ada 13 kali gempa susulan yang berkekuatan 3 hingga 4 magnitudo. Nah, saat ini BMKG sendiri masih menghimbau warga untuk tetap waspada dan tetap hati-hati dan tidak termakan isu-isu yang mungkin keliru terkait dengan gempa yang terjadi barusan. Iya. Ya.
Rolis, lalu bagaimana cara warga untuk bisa mendapatkan informasi entah itu dari BMKG ataupun instansi terkait? Apakah di sana sinyal masih aman untuk berkomunikasi? Kalau misalnya kita melakukan live report seperti ini, bisa lebih aman. Apakah memang warga juga mendapatkan akses internet yang juga masih mudah di sana? Iya, untuk sementara ini akses internet sendiri masih beroperasi dengan baik, walaupun saat gempa tadi sempat mengalami drop atau sempat hilang jaringan, tapi saat ini warga masih bisa mengakses internet dan menerima informasi dari baik itu dari pemerintah provinsi maupun dari BPBD dan tim SAR. Ya, ya. Ya, Rolis, selain pemerintah provinsi tadi Anda menyebutkan bahwa memberikan sejumlah informasi soal adanya gempa, apa saja yang memang sudah dilakukan tindak lanjut dari Pemprov Sulawesi Tengah terhadap korban gempa yang terjadi? Ya, kalau untuk saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri melalui Gubernur Anwar Hafid saat ini sudah menerjunkan sejumlah petugas kesehatan untuk melihat kondisi warga, baik itu warga yang ada di perumahan maupun warga yang ada di rumah sakit. Wakil Gubernur sendiri Reni Lamajido juga sampai saat ini masih berkeliling di rumah sakit daerah di Kota Palu. Oke, jadi langkah cepat dari Pemprov juga dilakukan untuk mengunjungi warga yang terdampak gempa, baik itu di rumah sakit maupun di lingkungan sekitar. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Rolis Mukhlis melaporkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat kembali bertugas, Rolis.